Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran tematik kita, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Diharapkan anak-anak mempersiapkan diri, mempersiapkan alat tulisnya, dan juga buku cetak pulpena dan juga buku tulisnya. Selamat menyimak video pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai saja ya anak-anak. Materi yang pertama yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nilai-nilai dalam sila Pancasila menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai-nilai yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung adalah mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga, persatuan Indonesia diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Silakan anak-anak membuka buku penanya halaman 10, yaitu kita akan membahas soal ayo berlatih muatan PPKN. Tuliskan bunyi sila Pancasila dan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berikut. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang sesuai yang pertama adalah menghormati teman yang sedang beribadah, kemudian beribadah sesuai dengan agama yang dianut, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Sebenarnya masih banyak ya anak-anak perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil yang beradab. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua yaitu membantu teman yang terkena musibah, menghormati orang tua, menyayangi saudara, menjenguk teman yang sakit. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai yaitu mencintai dan membeli produk dalam negeri, menjaga nama baik bangsa dan negara, kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilaku yang sesuai pada sila keempat yaitu yang pertama mengikuti pemilihan ketua kelas, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan pendapat saat musyawarah atau diskusi. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima adalah gemar menabung dan menghemat uang jajan, kemudian bersikap adil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban kita, dan menghormati hak orang lain. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari perilaku yang sesuai pada sila-sila Pancasila. Anak-anak bisa menuliskannya ya di buku cetak pulpenanya. Selanjutnya kita masuk ke materi letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Batas wilayah Indonesia di sebelah timur secara geografis yaitu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Batas wilayah Indonesia sebelah utara yaitu Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Kemudian batas wilayah Indonesia sebelah barat yaitu Samudra Hindia, dan batas wilayah Indonesia sebelah selatan yaitu Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arab Puru. Anak-anak, jika ada peta di rumah, atlas di rumah, anak-anak bisa membuka peta letak Indonesia. Selanjutnya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar atau horizontal di permukaan bumi. Nah, garis lintang ini membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya kita akan membahas soal buku Bu Pena halaman 11. Di situ ada soal ayo berlatih muatan IPS. Soal yang pertama, bagaimana letak geografis Indonesia? Seperti di penjelasan Ibu tadi bahwa Indonesia secara geografis terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian soal yang kedua, bagaimana letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia yaitu antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Tuliskan batas-batas geografis Indonesia berdasarkan peta berikut. Nah, anak-anak perhatikan gambar peta yang ada di buku Bu Pena anak-anak yang halaman 11. Di situ ada batas-batas geografis Indonesia. Yang huruf A itu Indonesia berbatasan dengan Laut Andaman. Sedangkan yang B itu adalah Laut Tiongkok Selatan. Kemudian yang C itu Samudra Pasifik. Kemudian yang D Samudra Hindia. Dan yang E itu Australia. Kemudian yang F Papua Nugini. Silakan anak-anak tuliskan jawabannya di buku cetak Bu Pena anak-anak. Kita masuk ke materi kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berisi tentang informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kemudian kalimat penjelas juga dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga kalimat penjelas ini juga disebut sebagai kalimat pendukung. Sebagai contoh di situ ada contoh paragraf, yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat.
Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, pada contoh paragraf tersebut, kita dapat menemukan kalimat utamanya itu berada di awal, yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Sedangkan kalimat penjelas ini menjelaskan bahwa serangga itu menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, kalimat penjelasnya itu adalah beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, itu merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang ada pada contoh di buku Bupena anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh lagi. Silakan anak-anak buka buku Bupena halaman 12. Di situ menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di situ ada teks, ayo berlatih. Itu contoh teksnya, pergerakan hewan melata. Ular termasuk contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Soal yang pertama, apa ide pokok dari paragraf tersebut? Ide pokok pada paragraf tersebut adalah cara gerak ular. Sedangkan kalimat utamanya, soal nomor 2, di manakah letak kalimat utama dari paragraf di atas? Kalimat utamanya ada di awal, yaitu ular termasuk contoh hewan melata. Nah, nomor 3, tuliskan kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut. Kalimat penjelas pada paragraf tersebut adalah ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Silakan anak-anak membuka buku Bupenanya halaman 13. Kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pulau besar di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Itu memiliki batas wilayah sebelah utara, yaitu berbatasan dengan Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Kemudian sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah selatan itu berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Kemudian keadaan alam pada Sumatera atau Pulau Sumatera itu anak-anak bisa melihat ada perairan Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba. Danau Toba ini terletak di Sumatera Utara ya. Sungai Batanghari, Sungai Musi. Kemudian kalau keadaan alam gunungnya itu terdapat Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Merapi. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa. Batas wilayah sebelah utara Pulau Jawa berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan keadaan alamnya berupa perairan itu meliputi Sungai Begawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur, dan Danau Ranu Kumbolo. Sedangkan gunungnya terdapat Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Slamet. Selanjutnya Pulau Kalimantan. Batas wilayah sebelah utara Kalimantan adalah Malaysia, Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan. Kemudian sebelah timurnya Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah baratnya yaitu Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Kemudian sebelah selatan Laut Jawa dan Pulau Jawa.
Keadaan alam berupa perairan itu terdapat Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, kemudian ada Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan Pegunungan Squaner. Sedangkan Pulau Sulawesi itu batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina, sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, dan sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alamnya berupa perairan itu dapat ditemukan Sungai Lariang, Sungai Poso, Danau Tempe, Pantai Losari. Kemudian gunungnya itu terdapat Gunung Latimojong, Gunung Kelabat, Gunung Lokon, dan Gunung Rante Mario. Selanjutnya, pulau berikutnya adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Kemudian sebelah timur itu berbatasan dengan Timur Timur yang sekarang disebut Timor Leste. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu terdapat perairan yaitu meliputi Sungai Petanu, Pantai Kuta yaitu di Bali ya, Danau Batur juga di Bali. Kemudian ada Gunung Batur di Bali. Kemudian ada Gunung Rinjani. Kemudian ada Gunung Agung dan Gunung Tambora. Pulau besar yang terakhir adalah Pulau Papua. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan Australia. Keadaan alamnya meliputi Sungai Memberamo, kemudian ada Danau Sentani, Pantai Raja Ampat, Gunung Jayawijaya. Kemudian masih banyak lagi ya keadaan alam yang dapat kita lihat, dapat kita temukan di Papua. Jika dilihat dari luas wilayahnya, pulau yang paling besar di Indonesia ini adalah Pulau Kalimantan, kemudian yang kedua Pulau Sumatera, kemudian yang ketiga Pulau Papua, yang keempat Pulau Sulawesi, dan yang kelima Pulau Jawa. Dan terakhir adalah Bali dan Nusa Tenggara. Itu adalah urutan pulau jika dilihat dari luas wilayahnya. Selanjutnya kita masuk ke materi sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Oleh sebab itu, gotong royong merupakan modal demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan dan juga pembahasan soal pada materi pembelajaran 3 dan 4 tematik kita pada hari ini. Nah, untuk tugas anak-anak, silakan anak-anak lihat buku penanya halaman 17. Di situ ada teks kehidupan ikan dalam air. Anak-anak bisa mencari ide pokok paragraf pertama, kemudian ide pokok pada paragraf kedua. Silakan anak-anak tuliskan di buku cetak bupenanya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan bisa anak-anak pahami dan anak-anak pelajari lagi di rumah dengan baik dan mengerjakan tugas dan mengirimkan tugas tepat pada waktunya. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi.